Di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, tak seorang pun menyadari bahwa petaka baru saja lahir di dalam istana Kalianget. Hanya karena satu tatapan, seorang raja mulai menginginkan istri dari anak yang selama ini ia besarkan sendiri. Dari sinilah cinta yang suci berubah menjadi awal pengkhianatan paling kelam dalam legenda Bali. Bagaimana hasrat seorang penguasa mampu menghancurkan rumah tangga Jayaprana dan Nilayonsari? Saksikan kisahnya dalam episode ini. Sejak hari ketika Jayaprana dan Nilayonsari datang menghadap setelah pernikahan mereka, istana Kalianget tidak lagi terasa sama bagi sang raja. Dari luar, semuanya tetap berjalan sebagaimana biasa. Matahari tetap terbit di atas pelataran batu, para pelayan tetap sibuk menjalankan tugas, suara langkah para abdi tetap terdengar di koridor-koridor istana, dan gamelan di kejauhan sesekali mengalun lembut seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang langsung menyadari perubahan itu. Tak ada peristiwa besar yang menggegerkan. Tak ada titah aneh yang tiba-tiba diumumkan. Tak ada tanda-tanda yang mudah dibaca. Namun di balik wajah tenang Raja Kalianget, sesuatu sedang bergerak liar dan gelap. Tatapan pertama kepada Nilayonsari di hadapan Balairung itu telah meninggalkan jejak yang terlalu dalam. Semula mungkin hanya kekaguman yang muncul sekejap, seperti kilat yang menyambar lalu lenyap. Tetapi setelah Jayaprana dan Layonsari meninggalkan istana, kilat itu tidak padam. Ia justru menetap, membekas, dan berubah menjadi bayangan yang terus kembali tanpa henti. Mengapa wajah itu terus hadir, bahkan ketika mataku telah terpejam? Wajah Layonsari muncul lagi. Wajah yang bening, sorot mata yang teduh, gerak tubuh yang halus, dan kecantikan yang pada hari itu terasa begitu utuh sebagai pengantin baru. Sosok perempuan itu seperti tertanam di benaknya, menolak pergi, menolak pudar. Aku telah melihat begitu banyak perempuan sepanjang hidupku, tetapi tak satu pun mengguncang hatiku seperti dirinya. Malam pertama setelah pertemuan itu menjadi malam yang panjang bagi Raja Kalianget. Ketika seluruh istana perlahan jatuh ke dalam sunyi, ketika para pelayan mulai mengurangi langkah dan lampu-lampu minyak menyala remang di sudut-sudut ruangan, Raja justru tak menemukan ketenangan. Ia duduk di ruangannya dengan pikiran yang berputar tak menentu. Tidak, aku harus melupakan. Aku harus. Kerajaan yang biasanya mudah ia kendalikan mendadak terasa jauh dan tak penting. Bayangan Layonsari datang silih berganti, begitu jelas seolah perempuan itu masih berdiri di hadapannya. Semakin ia berusaha mengusirnya, semakin kuat bayangan itu menguasai isi kepalanya. Kegelisahan itu tak berhenti di satu malam. Pagi datang, lalu siang, lalu senja. Tetapi hati Raja Kalianget tak juga kembali seperti semula. Ia tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa, tetap menerima laporan, tetap duduk di singgasana dengan wibawa yang tak berubah di mata orang lain. Namun semua itu hanyalah lapisan luar. Di dalam dirinya, ketenangan telah retak. Ada kekosongan aneh yang tak bisa dijelaskan, seolah ia baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah ia miliki. Dan semakin hari, ia mulai menyadari bahwa yang mengganggunya bukan sekadar kekaguman. Ia sedang menginginkan Nilayonsari.
Ini hanya kekaguman, bukan mimpi. Kesadaran itu datang pelan-pelan, tetapi ketika akhirnya menetap, ia menjadi sesuatu yang mengerikan. Nilayonsari bukan perempuan bebas yang bisa ia dekati sesuka hati. Mengapa setiap kali aku menutup mata, justru wajahnya yang datang? Ia adalah istri Jayaprana, istri dari pemuda yang justru ia sayangi, ia besarkan, dan ia bantu hingga dapat menikahi gadis pilihannya. Semua itu seharusnya menjadi batas yang tak mungkin dilanggar. Jayaprana, aku sendiri yang membesarkan. Aku sendiri yang merestui pernikahanmu. Sebagai raja, sebagai orang tua bagi Jayaprana, dan sebagai laki-laki yang seharusnya menjunjung kehormatan, Raja Kalianget tahu betul bahwa perasaan ini salah. Tetapi justru karena ia tahu, itulah, pergulatan di dalam dirinya menjadi semakin menyiksa. Di satu sisi, akal sehatnya masih berusaha bertahan. Ia mencoba mengingat bahwa Jayaprana adalah anak yatim piatu yang tumbuh di bawah perlindungannya. Ia mengingat bagaimana pemuda itu datang ke istana dengan tubuh kecil dan hati penuh luka, lalu perlahan tumbuh menjadi sosok yang setia, sopan, dan tak pernah mengecewakan. Ia tahu bahwa kebahagiaan Jayaprana baru saja dimulai. Ia tahu bahwa pernikahan pemuda itu dengan Layonsari adalah buah dari restu yang ia berikan sendiri. Seharusnya semua itu cukup untuk menghentikan gejolak yang tumbuh di dadanya. Mengapa hati ini justru memberontak terhadap kehormatan yang selama ini kujaga? Namun di sisi lain, hasrat mulai mengambil alih dengan cara yang pelan, tetapi pasti. Semakin ia mencoba mengingat Jayaprana, semakin sering wajah Layonsari justru datang. Semakin ia menegaskan dalam hati bahwa perempuan itu milik orang lain, semakin kuat pula keinginan untuk memilikinya sendiri. Seolah ada bagian gelap dalam dirinya yang perlahan bangkit dan menertawakan semua batas yang selama ini ia junjung. Bagian gelap itu berbisik bahwa ia adalah raja, bahwa tak ada yang mustahil bagi seorang penguasa, bahwa apapun yang diinginkannya bisa dicari jalannya. Sejak saat itu, hari-hari Raja Kalianget berubah menjadi siksaan yang sunyi. Ia tak lagi bisa menikmati ketenangan istana seperti dulu. Hal-hal yang biasa memberinya rasa damai kini terasa hambar. Semakin aku berusaha menjauh, semakin dekat bayangan Layonsari datang menghampiriku. Suara gamelan di kejauhan tak lagi menyejukkan. Taman istana yang indah tak lagi menenangkan. Bahkan malam yang biasanya menjadi waktu terbaik untuk beristirahat, justru berubah menjadi ruang panjang, tempat bayangan Layonsari datang tanpa henti. Ia membayangkan wajah perempuan itu, kelembutan sikapnya, dan keanggunan yang membuat siapapun sulit berpaling. Setiap bayangan itu hadir, keinginannya tumbuh sedikit demi sedikit, seperti bara kecil yang terus diberi angin. Tubuhnya mungkin masih duduk di singgasana, tetapi jiwanya mulai terseret ke tempat yang berbahaya. Orang-orang istana pelan-pelan merasakan bahwa raja sedang berubah. Bukan perubahan yang terang-terangan, melainkan perubahan halus yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang cukup lama berada di dekatnya. Kadang raja terlihat lebih diam dari biasanya. Kadang ia menatap jauh dengan pikiran yang seolah tak berada di ruangan itu. Kadang wajahnya tampak muram meski tak ada kabar buruk dari kerajaan. Dan kadang, di tengah percakapan atau laporan penting, ia mendadak tenggelam dalam lamunan yang sulit dipahami siapapun. Tak ada yang tahu
bahwa pusat dari semua kegelisahan itu adalah seorang perempuan bernama Nilayonsari. Sementara itu, di rumah kecil tempat Jayaprana dan Layonsari menjalani hari-hari awal pernikahan, kehidupan justru berjalan dengan damai. Mereka menikmati masa-masa sebagai pengantin baru dengan kebahagiaan yang sederhana. Bagi Jayaprana, setiap pagi yang dibuka bersama Layonsari terasa seperti hadiah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Bagi Layonsari, rumah kecil itu menjadi dunia baru yang hangat, tempat ia belajar menjadi istri bagi laki-laki yang mencintainya dengan tulus. Layonsari, rumah ini memang sederhana, tapi selama kita bersama, bagiku inilah istana. Aku tak pernah menginginkan kemewahan. Aku hanya ingin selalu bersamamu. Mereka tidak tahu bahwa jauh di istana, ada mata yang tak lagi memandang mereka dengan restu, melainkan dengan keinginan yang perlahan berubah menjadi ancaman. Semakin hari, Raja Kalianget semakin sulit menyembunyikan luka batin yang ia buat sendiri. Ia tidak makan dengan tenang. Tidurnya terganggu. Hatinya seperti dirundung sesuatu yang tak kunjung reda. Perasaan itu bukan hanya hasrat, tetapi juga obsesi yang mulai membentuk wajahnya sendiri. Paduka, makanan telah dingin. Biarkan. Layonsari bukan lagi sekadar perempuan cantik di mata raja. Ia telah menjadi bayangan kebahagiaan yang ingin direbut. Seolah tanpa memilikinya, hidup raja akan terus dihantui kegelisahan. Pikiran seperti itu tentu tak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari kekaguman, lalu berubah menjadi keinginan, lalu menjelma menjadi keyakinan yang salah. Bahwa Layonsari seharusnya berada di sisinya, bukan di sisi Jayaprana. Mengapa bukan aku yang berdiri di sampingnya pada hari itu? Dari sinilah bahaya sesungguhnya bermula. Sebab ketika seorang laki-laki biasa dikuasai hasrat, kerusakan yang ia timbulkan mungkin terbatas pada dirinya sendiri. Tetapi ketika seorang raja dikuasai hasrat, maka seluruh kekuasaan yang ada di tangannya bisa berubah menjadi alat untuk mewujudkan keinginan itu. Dan Raja Kalianget mulai berada di tepi jurang tersebut. Ia belum mengucapkan apapun, belum memanggil siapapun, belum menyusun titah atau siasat. Tetapi di dalam hatinya, benih rencana jahat mulai tumbuh. Aku adalah raja. Tidak ada yang mustahil bagi seorang raja. Mula-mula hanya berupa pertanyaan. Bagaimana mungkin Layonsari bisa menjadi milik Jayaprana, sementara hatinya sendiri tak mampu melepaskan perempuan itu? Mengapa takdir memperlihatkan kecantikan Layonsari kepadanya justru setelah perempuan itu menjadi istri orang lain? Dan mengapa, setelah sekian lama hidup sebagai raja yang memiliki banyak hal, justru satu perempuan itu membuatnya merasa paling miskin? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban yang sehat. Sebaliknya, semuanya justru mengarahkan raja pada satu keyakinan yang semakin hari semakin kuat, bahwa keadaan ini harus diubah. Keinginan untuk mengubah keadaan, itulah yang mulai membuat pikirannya berbahaya. Jika Layonsari tidak bisa ia lupakan, maka Layonsari harus dimiliki. Jika Jayaprana adalah penghalang, maka penghalang itu harus disingkirkan. Pada tahap ini, mungkin raja belum berani mengakui semuanya dengan terang, bahkan kepada dirinya sendiri. Tetapi pikiran semacam itu telah lahir. Ia masih samar, masih bersembunyi di balik gelapnya hati, tetapi ia ada.
Dan sekali pikiran seperti itu menemukan tempat di dalam diri seorang penguasa, tinggal menunggu waktu sampai ia mencari bentuk nyata. Jika takdir telah berlaku tidak adil kepadaku, mungkinkah aku sendiri yang harus mengubahnya? Di malam-malam berikutnya, Raja Kalianget semakin tenggelam dalam pergulatan yang membuatnya kehilangan ketenangan. Ia duduk sendiri di ruangannya, mendengar suara malam dari luar istana. Sementara di dalam benaknya bayangan Layonsari terus menari seperti nyala api. Ia tahu bahwa jalan yang sedang dibayangkannya adalah jalan yang kotor. Ia tahu bahwa jika ia menuruti hasrat itu, ia bukan hanya mengkhianati Jayaprana, tetapi juga mengkhianati dirinya sendiri. Namun justru disitulah tragedi mulai mengambil tempat. Ketika seseorang tahu bahwa langkahnya salah, tetapi tetap tak sanggup menghentikan dirinya. Sementara Jayaprana dan Layonsari menjalani malam-malam mereka dengan damai, Raja Kalianget menatap kegelapan dengan hati yang kian rusak. Tak ada lagi ketentraman, tak ada lagi kebijaksanaan yang utuh. Yang tersisa hanyalah seorang penguasa yang dikuasai hasrat. Seorang laki-laki yang mulai merasa bahwa kebahagiaan orang lain telah merampas ketenangan hidupnya sendiri. Dan dari rasa itulah, perlahan-lahan lahir sesuatu yang lebih kejam daripada hasrat. Niat untuk memisahkan dua insan yang baru saja dipersatukan oleh cinta. Untuk saat ini, niat itu masih berupa bayangan, masih berupa bara kecil yang bersembunyi di bawah abu. Aku tahu jalan ini keliru, tetapi mengapa aku tak mampu menghentikan langkahku sendiri? Namun bara itu terus membesar, dan ketika ia akhirnya menyala sepenuhnya, hidup Jayaprana dan Ni Layonsari tak akan pernah sama lagi. Jayaprana, maafkan aku. Tetapi mulai malam ini, takdir kita akan berubah.